di sini saya coba menjelaskan. Oke, kawan-kawan pasti udah pada tahu apa itu room service ya. Orang udah pada tua-tua di Hong Kong. Saya saja yang masih muda, ya. Oke, loan service itu adalah bentuk tunai atau imbalan yang diberikan oleh majikan kepada buruh migrannya untuk pekerjaannya. Tapi ya pasti ada syaratnya. Syarat pertama adalah pekerja wajib bekerja dalam satu majikan dalam kurun waktu kurang lebihnya 5 tahun. Majikan tidak merenov kontrak untuk kontrak ketiga atau 5 tahun lebih. Ketiga, pekerja dinyatakan sakit atau tidak mampu untuk bekerja lagi. Udah ngerti orang sih ini? Ngerti toh? Oh. Nomor 5, buruh migran tidak, maaf ini ya, nggak apa-apa. Buruh migran tidak memutus kontrak terkecuali dari majikan yang memutus kontrak. Oke. Untuk perhitungannya sendiri adalah 2/3 dari gaji standar dikalikan 5 tahun kerja atau 6 tahun ya, berapa lama kita kerja. Oke, hitung sendiri ya, buka kalkulator ya. Terus kalau ada pertanyaan apa perlu ditulis dalam tuangkan ke hitam di atas putih. Sebenarnya itu individual. Jadi hanya sekedar untuk bukti antara majikan dan peraturan ketenagakerjaan menyebutkan bahwa seorang pekerja dipekerjakan di bawah kontrak terus-menerus berhak atas tidak kurang dari 1 hari libur setiap 7 harinya. Libur tersebut harus diberikan secara teratur atau disesuaikan dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan. Oleh karena itu, setiap majikan harus memberi libur bagi pekerja selama 1 hari penuh dalam setiap minggunya. Ini artinya bahwa selama hari yang telah ditunjuk untuk berlibur, majikan tidak boleh memaksa buruh migran untuk bekerja sebelum atau bahkan setelah mereka kembali ke rumah. Hal ini adalah pelanggaran hukum jika majikan tidak memberikan untuk libur sehari dalam seminggunya. Jika majikan tidak mengizinkan kita untuk libur dalam seminggu untuk alasan apapun, maka majikan harus menggantinya di hari lain. Dengan persetujuan kita, majikan harus memberitahu dalam waktu 48 jam setelah Anda diminta bekerja. Anda boleh menolak bekerja pada majikan selama tidak kurang dari 24 jam. Jika majikan tidak memberi hari libur, maka majikan dapat dikenakan tuntutan atau ganti rugi. Penting sekali untuk mencatat semua informasi, kuota buku harian atau laporkan pelanggaran ini ke Departemen Tenaga Kerja di Hong Kong jika situasi ini terus berlanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hak libur bagi PRT? Hak libur bagi PRT yang kita dapatkan itu ada 3, yaitu libur mingguan atau rest day. Libur mingguan adalah libur yang diberikan kepada majikan, diberikan majikan kepada PRT setelah bekerja 1 minggu dalam kurun waktu 24 jam berturut-turut. Dan boleh diambil hari biasa atau hari Minggu sesuai perjanjian di awal kontrak kerja. Dan yang dimaksud libur resmi adalah libur yang diberikan majikan kepada PRT setelah pengesahan kontrak. Biasanya PRT mendapatkan 12 hari dalam 1 tahun. Dan libur resmi atau public holiday ini wajib diberikan kepada PRT dari mulai awal bekerja dan tidak dibenarkan jika PRT sebelum 3 bulan tidak mendapatkan hak libur resmi sesuai dengan peraturan libur di Hong Kong. Semuanya mendapatkan hak libur resmi tanpa terkecuali, tapi tidak boleh diganti dengan uang atau dibayar, hanya bisa diganti hari lain. Dan ada lagi yang namanya cuti tahunan.
bulan berturut-turut. Dan cuti tahunan ini didapat apabila terjadi pemutusan kontrak atau finish kontrak jika dengan majikan yang sama biasanya diambil untuk pulang ke Indonesia. Jikalau tidak, maka akan diganti dengan uang yang disebut dengan cuti tahunan yang terbayarkan. Kontrak kerja adalah kertas yang berwarna biru yang berisi tentang perjanjian kerja antara PRT dan majikan yang ditandatangani oleh PRT, majikan, dan disaksikan oleh pihak ketiga atau agensi, direkomendasikan oleh KJRI dan disahkan oleh imigrasi Hong Kong. Isi dari kontrak kerja yaitu nama majikan, alamat majikan, nama PRT, dan alamat PRT. Job gaji, uang makan, akomodasi, hak dan kewajiban majikan kepada PRT. Dan masih banyak lagi poin di dalam kontrak kerja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long service adalah tunjangan atau bonus yang diberikan PRT yang bekerja di satu majikan selama 4 tahun berturut-turut, atau bisa dikatakan sebagai tanda terima kasih karena telah dibantu selama bertahun-tahun ke majikan. Long service ada 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bisa dikatakan dalam kurun waktu selama 4 tahun. Jangka panjang bisa dikatakan dalam kurun waktu 5 tahun ke atas atau 10 tahun lebih. Ada pun syarat-syarat untuk mendapatkan long service, diantaranya yang pertama yaitu bekerja di satu majikan selama 5 tahun ke atas atau berturut-turut dalam satu majikan. Yang kedua, majikan yang memutuskan kontrak, entah majikan bangkrut atau majikan pindah negara ataupun tidak membuktikan kita lagi sehingga dia yang memutuskan kontrak. Yang ketiga, berhenti bekerja setelah berumur 65 tahun ke atas. Yang keempat, majikan yang mengambil atau yang bertanda tangan meninggal dunia. Yang kelima, PRT yang dinyatakan sakit dan mendapat surat rujukan dari dokter dan mengajukan untuk tidak bekerja lagi. Yang selanjutnya yaitu tidak ada kasus kriminal dari kepolisian. Cara menghitung long service adalah 2/3 kali gaji per bulan kali jumlah tahun bekerja atau lama bekerja. Tapi perlu diingat ya kawan-kawan, walaupun kita bekerja selama 10 tahun ke atas atau kita yang memutuskan kontrak, kita tidak akan mendapatkan long service. Tapi kalau majikan yang memutuskan kontrak, kita berhak menanyakan tentang long service tersebut. Atau kita bisa menanyakan langsung kepada majikan, membuat rekaman atau minta tanda bukti, gitulah. Kawan-kawan di sini sudah dapat long service belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, long service ini adalah bonus kerja jangka panjang yang diberikan oleh majikan kepada PRT setelah bekerja selama 5 tahun berturut-turut dalam satu majikan. Nah, banyak juga kawan-kawan yang bertanya bagaimana cara menuntut long service atau apakah long service itu masih berlaku, dan jawabannya adalah sampai saat ini long service masih diberlakukan. Akan tetapi ada syarat dan ketentuannya. Apa saja syarat-syaratnya itu? Yang pertama,
apabila PRT sudah bekerja selama 5 tahun dalam satu majikan. Dan kawan-kawan harus ketahui juga apabila kawan-kawan yang memutuskan kontrak, maka kawan-kawan tidak berhak untuk menuntut long service. Tetapi ketika majikan yang memutuskan kontrak, maka kawan-kawan berhak menuntut long service tersebut. Syarat yang lain adalah PRT sudah berusia 65 tahun atau sudah pensiun tidak bisa bekerja lagi. Dan kemudian majikan yang menandatangani kontrak juga dia sudah meninggal dunia, makanya PRT berhak mendapat long service. Dan syarat yang selanjutnya yaitu apabila kawan-kawan tidak mempunyai kasus kriminal selama bekerja. PRT dinyatakan sakit dan tidak bisa bekerja lagi dan harus mempunyai surat rujukan dari dokter. Nah, kawan-kawan perlu diingat juga bahwa saat kita ingin memperpanjang kontrak yang ketiga, maka kawan-kawan bisa mempertanyakan kepada majikan bahwasanya apakah majikan mau memberikan long service atau tidak. Untuk ketika kawan-kawan itu mempertanyakan hal itu, alangkah baiknya kawan-kawan membuat rekaman suara atau rekaman video agar ketika kita sudah bekerja selama 5 tahun dan mempertanyakan tentang long service, kawan-kawan mempunyai bukti rekaman suara. Dan bagaimana cara menghitung long service? Yang pertama yaitu saya punya rumusnya kawan-kawan, yaitu 2 dibagi 3 dikali gaji dalam kontrak kerja kali lama bekerja. Nah, ini saya di sini memberikan contoh. Saya bekerja selama 6 tahun. Jadi 2 dibagi 3 kali 4.630 itu gaji saya yang ada di dalam kontrak, dan dikali saya bekerja selama 6 tahun. Jumlahnya 18.520. Itu kalau yang 6 tahun. Nah, untuk kawan-kawan yang bekerja 5 tahun, 7 tahun, tinggal dikalikan saja lama bekerja kawan-kawan, juga gaji sesuai kontrak kerja. Baiklah kawan-kawan, apabila kawan-kawan ingin bertanya lebih lanjut tentang long service atau hak berburuhan lainnya, kawan-kawan bisa juga hubungi saya pribadi, Mirna dari PT MND, dengan nomor 93895809, atau bisa juga menghubungi kawan-kawan organisasi. Kontrak kerja standar sendiri adalah kertas yang berwarna hijau dahulu dan sekarang warnanya biru yang berisi perjanjian kerja antara majikan dan PRT yang ditandatangani oleh majikan dan PRT, direkomendasikan oleh KJRI, disaksikan oleh agent dan pihak ketiga, dan disahkan oleh imigrasi. Apa saja pelanggaran-pelanggaran dalam kontrak kerja? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Pelanggaran yang terjadi di dalam kontrak kerja ada: 1, majikan menyuruh bekerja di alamat yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam kontrak kerja. Yang kedua, majikan menyuruh mengelap jendela tanpa traliz. Yang ketiga, bekerja tidak sesuai
yang kita sebut dengan notice, one more notice. Biasanya kita akan memberi surat sebelum keluar, 1 bulan sebelum kita keluar dari majikan. Dan hal apa saja jika kita diputus atau memutus kontrak kerja? Hal-hal yang kita dapat ada 1, uang tiket pesawat, 2, uang perjalanan $100, dan ketiga ada uang cuti tahunan. Uang cuti tahunan ini jika kawan-kawan bekerja sudah lebih dari 3 bulan berturut-turut. Demikian penjelasan saya mengenai kontrak kerja. Jika kawan-kawan kurang paham dengan penjelasan saya, bisa langsung WA saya di 55931979 atau Facebook saya bisa inbox di Fitriana Dwi atau bisa mengunjungi fanpage BTN Lombok.